Halo rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat, amin. Hari ini kita akan membahas terkait daya saing produk pertanian dalam perdagangan internasional. Ya, nanti mungkin kalau di usaha tani kalian akan juga belajar daya saing produk pertanian di tingkat petani dengan menggunakan PAM ya, polisi analisis. Tetapi untuk perdagangan internasional ini kita akan menggunakan RCA ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke perdagangan internasional ini, kita harus mengerti dulu konsep dasar dari perdagangan internasional itu apa. Pastinya di pertemuan sebelumnya mungkin kalian telah belajar terkait dengan perdagangan pengertian dasar perdagangan internasional ya. Jadi perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, inti dasarnya itu. Ya, kemudian misalnya aja Indonesia negara kita melakukan perdagangan internasional dengan Jepang atau melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan Jepang. Nah, itulah yang disebut dengan perdagangan internasional. Kemudian kenapa sih perdagangan internasional itu terjadi? Tentunya dasar utama dari perdagangan internasional terjadi adalah karena adanya perbedaan sumber daya alam ya. Ini dasar terjadinya perdagangan internasional itu diantara adalah perbedaan sumber daya alam, modal dan sumber daya manusia. Misalnya aja Jepang itu tidak bisa memproduksi lobster. Ya, sebenarnya bisa aja sih memproduksi lobster, tapi biayanya atau modal yang dikeluarkan itu lebih tinggi. Sehingga dia lebih baik ekspor impor aja dari Indonesia. Sementara itu Indonesia dapat memproduksi dapat memproduksi lobster yang berlebih sehingga dia ekspor. Nah, kemudian ada lagi yang bilang bahwa perdagangan internasional ini terjadi karena ada faktor lainnya, yaitu untuk mencapai skala ekonomi, economic of scale dalam memproduksi. Sehingga suatu negara akan menghasilkan barang dengan skala yang lebih efisien. Ya, jadi kenapa perdagangan internasional itu terjadi? Mungkin nanti akan belajar teori-teori ya. Konsep utamanya adalah perdagangan internasional terjadi karena adanya sumber daya alam yang terbatas, modal dan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, sehingga dengan adanya perdagangan internasional ini diharapkan dapat efisien dan keuntungan maksimal, ya. Sehingga nanti kalau di belakang ada namanya keunggulan kompetitif itu tercapai karena efisiensi udah tercapai dan keuntungan sudah tercapai, makanya terjadilah keunggulan kompetitif. Nah, sebelum ke situ kita harus belajar dulu terkait dengan teori-teori yang mendasari perkembangan perdagangan internasional. Mungkin ini juga sudah pernah dipelajari ya sebelum UTS ya. Terkait dengan teori keunggulan absolut. Nanti kalau kalian mau skripsi atau penelitian atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perdagangan internasional, pasti nggak asing dengan teori-teori ini. Ya, konsepnya adalah ada teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ya, inti dari teori ini adalah jika suatu negara melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang yang tentu memiliki keunggulan absolut ya. Sebaliknya tidak memproduksi atau mengimpor yang tidak memiliki keunggulan absolut. Teori ini menitik beratkan pada input sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi dia akan ekspor apabila dia memiliki sumber daya yang lebih. Sebaliknya dia akan impor apabila dia tidak memiliki sumber daya yang tidak berlebih ya. Nah, kemudian setelah Adam Smith ini mungkin nanti kalian bisa lihat juga ada teori merkantilisme ya sebelum Adam Smith ini, bisa dibaca-baca ya. Nah, kemudian ada teori David Ricardo, yaitu suatu negara akan memilih spesialisasi untuk memproduksi
dan mengekspor menggunakan tenaga kerja yang lebih efisien. Nah, tadi ini kan salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perdagangan internasional adalah sumber daya manusia. Ya, di sini titik beratnya kalau di David Ricardo. Dengan demikian, suatu negara tetap memperoleh keuntungan perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang dibandingkan dengan negara lain dengan memproduksi barang sejenis. Perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat terjadi selama rasio harga antar negara masih berbeda dibandingkan jika tidak terjadi perdagangan, ya. Kemudian ada teori keunggulan Hackers-Ohlin atau HU. Nah, teori ini menitikberatkan kepada ketersediaan faktor produksi tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang dimiliki suatu negara. Sehingga perdagangan terjadi karena adanya perbedaan opportunity cost antar dua negara. Ya. Nah, teori ini juga beranggapan bahwa suatu negara akan mengekspor barang dengan faktor produksi yang melimpah dan sebaliknya mengimpor barang dengan faktor produksi yang langka atau lebih sedikit. Ya, sama seperti tadi konsep dasar bahwa terjadinya perdagangan internasional bahwa suatu negara itu keterbatasan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Ya, makanya terjadilah perdagangan internasional. Ya, tujuannya apa? Supaya lebih efisien dan lebih menguntungkan. Nah, kemudian untuk daya saing ini teori yang mendasari adalah teori keunggulan kompetitif Porter. Ya, penyempurnaan dari teori keunggulan komparatif sebelumnya pada konsep keunggulan kompetitif, keunggulan suatu negara tidak hanya bersumber dari faktor alamiah saja. Konsep keunggulan kompetitif mengemukakan bahwa daya saing, ya, suatu industri dari suatu negara tergantung pada keunggulan dari 4 atribut yang dimiliki, yaitu faktor kondisi, ya, kondisi lingkungan, kemudian kondisi permintaan, industri terkait penunjang, dan strategi struktur perusahaan. Nah, di dalam produk pertanian, karakteristik daya saing ini penting, ya. Kenapa? Karena karakteristik dari produk pertanian itu diantaranya apa? Misalnya spesifik lokasi dan kondisi, ya. Misalnya saja tidak semua komoditas pertanian dapat tumbuh baik pada suatu tempat atau lokasi, ya. Mungkin di Indonesia itu baik untuk memproduksi sawit, tapi mungkin di Jepang nggak bisa memproduksi sawit. Atau misalnya di Indonesia itu produksi lobsternya bagus di Indonesia, ya, tapi di Jepang nggak bisa memproduksi lobster. Nah, sehingga suatu lokasi atau wilayah pertanian tertentu biasanya hanya cocok untuk ditanami atau beberapa komoditas pertanian. Nah, adanya hal ini dapat menyebabkan perbedaan produk pertanian yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, sehingga secara tidak langsung setiap negara itu memiliki keunggulan suatu produk pertanian tertentu, ya. Nah, sehingga daya saing itu apa sih? Nah, yang mendasari daya saing itu sebenarnya adalah konsep utamanya adalah kemampuan untuk bersaing dengan produk yang sama sehingga banyak dibeli atau diminati oleh pembeli. Biasanya tolak ukur dari daya saing itu adalah harga sebagai variasi utama untuk memutuskan seseorang itu membeli atau tidak, ya. Jadi konsep daya saing yang utama adalah kemampuan untuk bersaing dengan produk yang sama sehingga menjadi produk itu banyak dibeli atau diminati oleh konsumen. Nah, yang menjadi titik tolaknya apa? Yang menjadi variabelnya itu yaitu harga. Nah, sehingga daya saing adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat berkembang secara baik di antara negara lainnya sebagai pesaing dalam perdagangan internasional, ya. Kemudian, daya saing ini ada keunggulan komparatif,
ada keunggulan kompetitif. Nah, ini berbeda ya. Keunggulan komparatif yaitu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara karena spesialisasi. Jadi khusus memproduksi produk tertentu dalam suatu negara yang memiliki biaya relatif lebih efisien. Kalau kita keunggulan komparatif yaitu spesialisasi dan relatif lebih efisien. Nah, kemudian ada keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan yang diperoleh suatu negara melalui karakteristik dan sumber daya untuk menciptakan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain pada industri atau pasar yang sama. Ya, jadi kalau misalnya menghasilkan biaya yang lebih efisien, tentunya dia akan memiliki keunggulan kompetitif, ya. Karena kalau konsep dasar dari keunggulan kompetitif adalah suatu negara memiliki karakteristik sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ya, jadi harus tercapai ini dulu baru ini tercapai, ya. Kemudian keunggulan kompetitif yang saya bilang tadi atau keunggulan bersaing dapat dicapai bila biaya produksi rendah dan diferensiasi produk, ya. Ini konsepnya. Ini dapat tercapai apabila ini biaya produksi yang rendah dan diferensiasi produk. Nah, kemudian di dalam menghitung daya saing ini ada yang namanya RCA atau Relative Comparative Advantage, ya, yaitu salah satu alat analisis yang dilakukan untuk mengukur daya saing pada perdagangan internasional. Ya, kalau misalnya nanti di tingkat petani ada PAM namanya, ya. Kemudian yang kedua, metode RCA pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh Balassa pada tahun 1965 yang didasari oleh konsep keunggulan komparatif Ricardian, ya, menitik beratkan pada efisiensi tenaga kerja, ya, Ricardian itu. Ntar kalian lihat lagi ya teorinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan metode RCA, perdagangan antar wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah. Variabel yang diukur pada metode ini meliputi kinerja ekspor suatu produk pada wilayah terhadap total ekspor wilayah tersebut dan kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia. Ya. Kemudian keunggulan RCA ini adalah mengurangi dampak pengaruh campur tangan pemerintah, sehingga keunggulan komparatif suatu produk dari waktu ke waktu dapat terlihat jelas. Ya, jadi tahun ke tahun itu lihat berdaya saing atau tidak, ya. Nah, namun kelemahan dari RCA itu adalah yang pertama, asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditas. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan rumusnya. Nanti ada mengapa asumsi ini yang dijelaskan bahwa asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditas, ya, terlihat nanti dari rumus RCA-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah indeks RCA tidak dapat menjelaskan apakah pola perdagangan yang sedang berlangsung sudah optimal atau belum. Ya, dia hanya menjelaskan terkait produknya itu berdaya saing nggak sih atau enggak. Ya, kemudian tidak dapat mendeteksi atau memprediksi produk-produk yang berpotensi di masa yang akan datang. Ya, biasanya RCA ini untuk kebijakan-kebijakan. Ya, kemudian ini merupakan kalau kita mau nanti misalnya kalian ingin menggunakan data penelitian hanya di rumah aja, hanya browsing internet. Nah, ini salah satu pilihan kalian nanti kalau mau memiliki tugas akhir, salah satunya adalah dengan penelitian tentang daya saing produk, ya, perdagangan internasional itu menggunakan data time series. Kenapa saya bilang ini hanya di rumah aja ngerjainnya, hanya otak-atik komputer, lihat, karena sudah ada datanya di internet. Nanti kalian tinggal cari di UN-COMTRADE, TradeMap, ya, dengan data-data time series, deret waktu. Nah, kalau misalnya apa bedanya dengan cross section?
Kalau cross section itu hanya satu waktu. Nanti kalau data time series, nanti kalian akan lihat ada data 2020, 2021, 2019. Nah, itulah yang disebut data time series. Biasanya data time series ini 12 tahun ya, minimal 12 tahun minimal ya. Tapi kalau untuk belajar boleh lah ya nanti 50 kalau nggak salah, 50 ya. Nanti kita akan belajar di ekonometrika juga terkait dengan data time series itu minimal itu kalau nggak salah 50 ya. Tapi kalau untuk pembelajaran silahkan ya, 12 juga nggak apa-apa ya. Jenis data menggunakan data deret waktu atau time series ya. Nanti kalian pokoknya kalau di perdagangan internasional ini konsepnya adalah data time series ya. Semua ada di internet ya, atau di instansi-instansi. Nah, kemudian jenis data sekunder menggunakan data deret waktu atau data time series. Ya, sumber datanya ini nanti UN contract atau trade map. Nah, ini contohnya. Ya, saya pilih satu komoditi lobster dengan kode atau pos tarif HS 030611 dan 030612. Ya. HS sudah belajar pada sesi sebelumnya. Silahkan nanti kalian pilih untuk produk kalian mau kode berapa ya, kodenya mau produk pertanian apa, nanti kalian cari nanti datanya ya. Ini saya ambil lobster. Kalau kalian mau kopi, cengkeh, kakao atau sawit dan sebagainya boleh ya, silahkan dicek kode HS-nya itu berapa ya. Nah, ini saya ambil dari Indonesia dan Vietnam ke Jepang. Jadi Jepang mengimpor lobster itu dari Indonesia dan Vietnam. Tentunya penentuan Indonesia dan Vietnam ini ke Jepang ini ada dasarnya. Ya, berdasarkan teori penelitian terdahulu atau berita-berita yang lagi ada saat ini. Jadi nanti kalian akan cari juga mau kemana negara mana. Misalnya ekspor sawit dari Indonesia ke Malaysia. Nah, penentuan Indonesia ke Malaysia itu harus ada dasarnya. Ya, jangan asal-asal. Karena nanti kalau asal-asal bisa jadi datanya itu tidak ditemukan. Ya, di UN contract-nya itu terjadi. Jadi tentukan dulu negaranya mau yang mana. Nah, kemudian setelah itu pengolahan datanya hanya menggunakan Microsoft Excel ya, tidak menggunakan software kayak SPSS, SAS, IFUSE itu tidak. Kita hanya menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini sangat mudah ya. Kalau kalian yang susah apa nanti cari datanya biasanya ya, dan nanti interpretasi datanya karena kita harus mengaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau berita-berita yang ada saat ini ya. Jadi saya ulangin sekali lagi, kalau mau menentukan produknya itu apa yang diekspor dari mana ke mana, itu harus ada dasarnya. Dasarnya bisa dalam bentuk penelitian atau berita-berita atau kerjasama ya. Boleh nggak Bu kalau nggak Indonesia, misalnya Jepang ke Korea misalnya ekspor, boleh aja ya untuk tugas ya. Tapi ya selagi ada dasarnya ketika nanti kalian presentasi ya atau ujian, itu harus ada dasarnya. Selama kalian ada dasar teorinya, saya rasa tidak ada masalah ya. Nah, kemudian ini rumus dasarnya ya, RCA ya, RCA. Nah, ini XIJ per sigma I XIJ. Nah, di mana XIJ adalah nilai ekspor komoditas I negara J. Saya ambil contoh dari ekspor lobster ke Jepang. Jadi nanti kalian cari datanya ya, kalau yang I ke J itu maksudnya adalah lobster produknya dari Indonesia ke Jepang. Kalian cari dulu datanya. Ya, berarti partnernya Jepang, ya. Kemudian total nilai ekspor seluruh komoditas dari negara J. Nah, maksudnya apa? Berarti kalau misalnya lobster, berarti ekspor semua komoditi Indonesia ke Jepang. Jadi bukan cuma lobster, ya, semuanya. Nanti pilih all commodity. Kemudian total nilai ekspor dunia dari komoditas I. Jadi
total seluruh negara ekspor lobster ke Jepang. Jadi kan Jepang itu nggak nerima ekspor cuma dari Indonesia, bisa dari Vietnam. Jadi nanti kalian pilih di UN Comtrade-nya adalah total all negara ekspor lobster ke negara Jepang. Nah, kemudian total nilai ekspor dunia ke seluruh komoditas. Jadi seluruh ekspor komoditas, all ekspor komoditas ke Jepang. Jadi impor dari Jepang impor dari semua negara gitu ya. Kalau misalnya di UN-nya ya, kalau nanti nggak dapat dalam ekspor ya dibalik aja impor. Berarti kalau diimpor nanti partnernya itu ya negara yang diimpornya ya. Ntar saya tunjukin. Oke, kemudian nanti setelah dapat ini ya dihitung interpretasi hasilnya. Nilai indeks daya saing suatu komoditas dalam RCA memiliki dua kemungkinan. Ya, yang pertama adalah nilai RCA lebih dari 1. Kalau nanti kalian hitung semua ya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa pangsa komoditas I di dalam ekspor total negara J lebih besar dari pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara. Hal ini berarti negara J memiliki keunggulan komparatif atau memiliki daya saing yang kuat, ya, sehingga relatif berspesialisasi di kelompok komoditas yang bersangkutan. Intinya kalau lebih dari 1 berarti dia memiliki daya saing. Ya, kalau nanti udah kalian hitung memiliki daya saing. Kenapa? Nanti kalian harus cari ini teorinya ya, atau penelitian-penelitian pendukung. Jangan cuman hanya lebih dari 1 daya saing aja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apabila nilai RCA kurang dari 1 menunjukkan bahwa pangsa komoditas I dalam ekspor total negara J lebih kecil dari pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara dunia. Hal ini berarti negara J tidak memiliki keunggulan komparatif atau tidak memiliki daya saing ya. Ini intinya nanti. Kalian hanya ingin melihat ini. Kalau lebih dari 1 berarti memiliki daya saing. Kalau kurang dari 1 berarti tidak memiliki daya saing. Oke, kita lanjut ke praktiknya ya. Jadi nanti akan ada data ini ya, saya ambil salah satu penelitian saya terkait dengan data lobster ya. Jadi Indonesia itu ekspor ke Jepang ya. Nanti kalian cari dengan kode HS saya ambil, nanti mungkin saya akan berikan salah satu penelitian saya ya. Nah, ini kode HS-nya dengan kode 0300603011 dan 030612. Ini saya pakai 2 produk ya. Kalau nanti kalian mau bikin dengan 03611 aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi ini karena untuk jurnal jadi saya pakai 2 produk. Ya, karena 2 produk maka saya harus jumlahkan nanti ya. Saya cari dulu. Nah, ini pertama kita buka yang UN Comtrade yang ini. Kita cari dulu yang kode ini ya, yang ekspor lobster Indonesia Jepang dengan kode HS 0306112 ya. Nah, ini nanti dapat datanya. Ini data ini kita buka, nanti kita boleh pakai trade map, tapi saya akan coba ajarkan kalian dengan UN Comtrade ya. Nah, ini. Kalau mau cari di trade map juga nggak masalah ya. Nah, buka get data. Kemudian kalian pilih yang ini 2000 misalnya 19. Biasanya ini hanya 5 tahun ya. 2018, kemudian 2017, 2016, 2015 ya. Nah, kita akan mencari data ini. Ekspor dengan kode ini dulu ya. Nanti ini yang 11, ini 112. 0306112 ya, dari Indonesia ke Jepang. Nah, berarti reportersnya ini Indonesia. Nah, kemudian partnersnya kita pilih Jepang, Japan ya. Di bahasa Inggris ya nanti. Oke, kemudian trade flows-nya kita pilih ekspor. Oke. Kemudian
03 06 sorry sebentar, 03, nah ini ya 030612. Kita buka di sini, kita ini ya, berarti ini ya 030612. Oke, kemudian kita get data. Nah, ini udah dapet. Kemudian download CSV. Nah, biasanya bentuknya kayak gini ya. Oke, kita buka filenya. Ini kita open with, biasanya ini ya. Kalau nanti kalian langsung ke connect ke Microsoft Excel, nah biasanya bentuknya itu seperti ini ya. Nah, terus kalian pilih ini, kita rapihkan dulu. Kemudian text to column, pilih delimited, kemudian next. Ini koma ya, ada juga yang nanti komputernya menggunakan tanda pagar. Nah, ada nanti, tapi karena komputer saya menggunakan koma, kalau nanti komputer kalian nggak bisa menggunakan koma, ganti pagar ya, coba ya. Nah, ini kan nggak bisa nih pagar, jadi kita ganti koma ya. Kemudian next. Nah, kemudian ini pilih text ya. Nah, finish. Oke, ini hasilnya jadi rapih ya. Nah, kemudian pilih, nanti ini diurutkan dulu ya. Kalau belum urut, nanti dilihat ya, kadang suka berantakan. Terus pilih data yang digunakan untuk daya saing itu yang sorry sebentar. Yang value ya. Ini kemungkinan datanya commodity code. Oh sebentar, sorry. Misalnya ini ya. Nah, nanti kalian lihat kodenya itu yang ini. Yang bagian trade value ini yang kalian ambil. Ya, trade value US yang untuk ditaruh di sini. Ya, nanti. Trade value-nya ini. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya datanya kita coba ekspor all commodity ke Jepang ya. Indonesia ke Jepang. Berarti di UN Comtrade-nya kalian cari, balik lagi ya, get data, kemudian tambahkan di sini ya 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 misalnya ya. Dari mana tadi? All ekspor lobster ke negara Jepang. Nah, total HS all, ininya pilih ganti Jepang. Nah, trade flows-nya pilih ekspor ya. Nah, 03 06 12 nih ya, get data. Nah, ini kemudian download data CSV-nya ya. Kemudian coba kita buka ya. Nah, ini datanya ya.
5 tahun, terus ini menggunakan trade value yang ini, ya, dimasukin ke situ, dan seterusnya, ya. Kemudian total negara ekspor lobster ke Jepang, all komoditas, itu sama aja konsepnya, ya. Nanti kalian coba kerjakan. Nah, kemudian cari RCA-nya. RCA-nya berarti E2, ya, E2 dibagi F2. E2 dibagi F2 berarti apa? Ini total ekspor ini, ekspor lobster Indonesia ke Jepang. Ya, ini kenapa total? Karena ada 2 produk. Kalau nanti cuma 1 produk untuk tugas kalian, nggak apa-apa, ini dibagi dengan ini. Ya, ekspor all commodity Indonesia ke Jepang. Ya. Kemudian dibagi I2 per J2. I2 per J2. Berarti ini total ekspor lobster all negara lobster, ya, semua negara ekspor lobster ke Jepang dibagi dengan semua semua ekspor komoditas ke Jepang. Ya, dapat ini dibagi. Nah, jadi saya ulangin lagi, kalau nanti ini kalian langsung komoditasnya cuma 1 HS, langsung aja ini dibagi dengan ini. Tapi karena ini ada 2 HS, ya, penelitian saya, jadi ini ditambahin dulu, makanya dapat ini. Nah, kemudian dibagi, ya, dibagi, nah, buka kurung, ya, dibagi dengan I2 per J2. Nah, ini total all lobster ke negara Jepang dan ini, ya. Kemudian semua tinggal ditarik aja, karena ini kan data time series. Saya bilang kalau data time series itu cirinya seperti ini, ada tahun, kemudian ekspornya berapa, ya. Nah, kemudian nih ditarik, langsung ditarik datanya, tinggal ditarik, kemudian habis itu dirata-ratakan, ya. Ternyata ini kurang dari 1, ya. Sementara kalau misalnya dibandingkan dengan Vietnam, ini lebih dari 1, ya. Sehingga ini lebih berdaya saing dibandingkan dengan ini, ya. Vietnam itu lebih berdaya saing dibandingkan dengan Indonesia. Nanti kalian bisa tulis ini, tahun kalian bisa bandingkan, pada tahun 2019 ternyata sama-sama nggak berdaya saing, tetapi pada tahun misalnya pada tahun 2012 ternyata Indonesia lebih berdaya saing, gitu, ya. Boleh nanti kalian tulis kalau mau perbandingan, ya. Kalau mau cuman RCA Indonesia aja untuk tugas nggak masalah, ya, karena ini perbandingan, boleh. Oke, saya kira cukup untuk kuliah daya saing ini. Silahkan dilanjutkan, nanti kalian coba lagi, ya. Nanti saya kasih file ini, coba kalian hitung. Kalian hitung lagi, kemudian kalian interpretasikan. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.